Selanjutnya adalah media pemasaran digital. Menurut Desra tahun 2019 itu dalam jurnalnya, beliau memaparkan bahwa pemasaran ini dibedakan menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu adalah online marketing, ya berarti online marketing itu secara digital. Ya. Lalu ada juga offline marketing ya, berarti kita tatap muka gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan digital. Nah, namun semakin banyak ataupun berkembangnya teknologi saat ini itu membuat pemasaran secara online itu lebih banyak diminati dan dipilih dalam kegiatan pemasaran. Nah, beliau juga memaparkan itu ada beberapa media yang biasa digunakan untuk proses digital marketing ya. Yang pertama adalah website ataupun blog website ya. Nah, ini tuh seringnya kita jumpai ya. Kalau kita ingin mengetahui gitu sebuah perusahaan ini apa sih, dan kita ingin mengetahui lebih lanjut perusahaan ini tuh apa gitu ya. Karena memang website ataupun blog website ini tuh sangat berperan ya dalam menunjukkan profesionalisme sebuah perusahaan. Nah, dari website ini ataupun blog website ini biasanya membantu konsumen dalam mengetahui sudut pandang ataupun profil suatu perusahaan. Nah, dan website ini juga dianggap sebagai media promosi yang hemat dan mudah gitu ya. Jadi teman-teman misalnya ingin coba mengenalkan gitu ya usaha teman-teman sebagai freelance editor ataupun wirausahawan editor ataupun jasa editing gitu ya. Nah, website ini bisa dijadikan salah satu alternatif ya untuk memasarkan produk ataupun jasa teman-teman. Bisa dibilang untuk pembuatan website ini juga tidak terlalu mahal gitu ya, karena itu masih di bawah 500.000 bisa dikatakan, tapi itu memiliki jangka waktu yang cukup panjang gitu. Bisa dikatakan kalau kita beli website gitu ya, itu biasanya kan belinya per tahun ya, jadi bisa dibilang contoh 500.000 itu bisa kita gunakan selama 1 tahun. Nah, dari website itu kita maksimalkan juga nih, kita tunjukkan gitu ya siapa kita, apa yang kita tawarkan. Kita juga bisa mencantumkan ya, hasil-hasil karya kita ataupun portofolio kita supaya ada rasa percaya muncul dari konsumen yang sudah melihat website kita ya. Jadi ini memang salah satu media promosi yang bisa dikatakan atau bisa dibilang ini adalah hemat dan juga mudah ya. Mungkin teman-teman juga mudah itu karena memang wah kita bisa belajar juga kok bikin website karena memang mudah ya, tidak terlalu sulit seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah search engine ya. Nah, search engine ini adalah sebuah upaya membuat website perusahaan mudah itu ditemukan dalam sebuah sistem pencarian agar memudahkan konsumen dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, kadang-kadang mungkin teman gitu ya sering malah kalau kita Google gitu ya, buka Google gitu ya. Nah, kadang-kala tuh kita misalnya nyari ataupun mencari jasa editing gitu ya. Nah, kadang-kala kan yang muncul itu ada yang paling atas sampai paling bawah gitu ya. Nah, kenapa sih ada yang muncul paling atas gitu ya? Nah, biasanya yang paling atas sampai 5 ke bawah gitu ya, dengan 1 sampai 5. Nah, itu mereka menggunakan search engine ya, karena memang itu diharapkan ataupun ketika menggunakan ini tujuannya adalah ketika orang-orang mencari kata kunci yang mereka harapkan gitu ya. Nah, dimaksudkan agar mereka itu selalu muncul yang paling atas, karena kan jarang kita ya kalau kita googling gitu misalnya jasa editing, banyak nih dari 1 sampai 20 gitu ke bawah. Kita scroll ke bawah juga sangat jarang kan, biasanya kita buka paling atas dulu gitu. Nggak mungkin kita buka dari paling bawah baru paling atas gitu ya, biasanya dari paling atas dulu. Nah, itu diharapkan kita menjadi pilihan pertama ataupun kedua. Nah, itu yang diharapkan dari penggunaan search engine ini. Lalu yang ketiga, ini sangat umum dipakai ya. Ini adalah sosial media ya, bisa Instagram, bisa Facebook ya. Nah, sosial media ini itu menawarkan ya beberapa platform ya. Tadi saya sudah singgung itu ada Facebook, lalu ada Instagram dan juga Twitter ya. Nah, ini bisa dibilang promosi yang tidak tidak mengeluarkan biaya ya. Karena kita tahu bahwa kita bikin akun gitu ya di Facebook ini itu kan gratis gitu ya. Terus juga kalau kita bikin Instagram juga gratis gitu ya. Karena kita bikin email dulu kan gratis.
Kalau kita daftar gratis juga. Lalu Twitter gitu, gratis gitu ya, karena memang tidak ada biaya yang kita keluarkan. Paling biaya cuma minim lah. Minim di sini adalah kita paling, kalau kita pakai handphone bikinnya ya baterai handphone, listrik berarti ya. Nah, walaupun gratis gitu ya, tidak mengeluarkan biaya ataupun minim biaya gitu ya. Tapi tuh hal ini tuh ketika kita menggunakan media sosial tersebut tuh itu bisa meningkatkan brand perusahaan ya, karena kita tahu bahwa pengguna media sosial dari Facebook, Instagram dan Twitter ini ya bisa dibilang top 5 gitu kan. Jadi ataupun top 5 ataupun 5 terbaik gitu ya. Nah, dari situ kan kita harap dengan banyaknya orang ataupun pengguna dari media sosial tersebut ya diharapkan ada gitu ya segelintir orang ataupun banyak orang yang misalnya berkunjung ke website kita gitu, ke media sosial kita gitu ya, bisa melihat-lihat apa sih gitu ya jasa yang kita tawarkan dan biayanya berapa, seperti itu.